Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengikuti Yesus bukan perkara mudah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 12 ayat 51. Yesus berfirman, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sedang Anda pikirkan ketika mendengar Tuhan Yesus ini? Maksudnya apa ya? Sebagai orang beriman, kita sudah terbiasa dengan slogan dan ungkapan Natal seperti ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Dengan kata lain, kedatangan dan kelahiran Tuhan Yesus, Raja Damai, adalah untuk menghadirkan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman di antara umat manusia. Tetapi, mengapa hari ini kita mendengar pewartaan gereja yang seolah-olah bertentangan dengan maksud kedatangannya itu? Namun, kalau kita mau sedikit merenung, sesungguhnya Tuhan Yesus sedang ingin membangunkan kita dari ketenangan semu yang membuat kita merasa nyaman karena sudah dibaptis dan ditebus olehnya. Pengalaman hidup orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus pada awal berkembangnya gereja bukan perkara yang mudah. Tuhan mau para muridnya mewartakan Injil untuk semua makhluk dan membaptis orang-orang yang percaya dan menerima Yesus. Namun, itu bukanlah perkara mudah. Saudara-saudari terkasih, firman Yesus berkata, "Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anaknya laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Apa yang dikatakan oleh Tuhan pada hari ini untuk kita sesungguhnya masih terjadi di antara kita juga. Pernahkah kita mendengar kesaksian seorang yang akhirnya dibuang dari keluarganya dan diusir dari rumahnya karena dia memilih dan memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus dan menjadi Kristen? Di dalam rumahmu ini, dari kakek buyutmu, tidak ada seorang pun yang beragama Nasrani. Mengapa engkau seperti itu? Kata ibu yang membesarkan anaknya yang memutuskan menjadi pengikut Yesus. Ayahnya naik pitam dan berkata, "Mulai sekarang keluar dari rumah ini dan jangan menyebut aku ayahmu." Anak muda
yang sudah terpesona pada Yesus itu menerima nasibnya karena Yesus yang diimaninya. Saudara-saudari terkasih, saya mempunyai teman di kota Bandung. Sekarang dia sudah almarhum. Istrinya bukan seorang Kristen. Ia mencintai istrinya itu dan sebaliknya. Mereka selalu menjadi sosok-sosok yang membuat aku iri, karena mereka akhirnya menjadi keluarga Katolik yang baik dengan 3 putri cantik-cantik yang dikaruniakan kepada mereka. Pria yang sudah wafat itu berkata kepadaku, "Teman, aku merasa bangga. Sekalipun aku tidak menjadi imam, setidaknya aku bisa membawa seorang wanita yang aku cintai untuk diselamatkan Yesus. Keluarganya menentangku, tapi aku bertahan. Doakan saya ya, supaya aku bisa melewati ujian iman dari Tuhan untukku ini." Pria ganteng yang menjadi karibku itu akhirnya pergi, meninggalkan aku dan istri serta anak-anaknya dengan senyum bahagia dengan pesan singkat, "Doakan keluargaku, bro." 2 minggu setelah ku terima pesan singkat itu, aku dapat kabar dia sudah dipanggil Tuhan. Aku masih mendoakan untuk ketenteraman jiwanya, juga mendoakan keluarga yang ditinggalkannya. Terkadang kita yang hidup di masa sekarang ini terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas, sehingga terkadang kita lupa kalau kita ini adalah seorang Kristen. Mengapa aku katakan begitu? Ada di antara kita yang mengaku orang Katolik, tapi sudah tidak pernah ke gereja, tidak mau aktif di lingkungan gereja. Kita mengaku orang Kristen, tapi kita tidak ada waktu untuk berdoa, tidak menyempatkan diri untuk membaca Alkitab. Kalau kita saja tidak memiliki kualitas keimanan yang cukup, bagaimana kita bisa memberi kesaksian kepada orang lain? Saudara-saudari terkasih, inilah masalah pewartaan iman yang terjadi di lingkungan umat perdana, bahwa untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, seseorang harus berhadap-hadapan dengan orang-orang yang mengasihinya. Mereka harus memutuskan memilih Yesus atau yang lain. Apakah Tuhan Yesus membenci orang-orang yang tidak senang kalau seseorang menjadi pengikutnya? Sama sekali tidak. Justru dengan kejadian itu, orang ini sedang menebar berita baik bahwa Yesuslah juru selamat sejati yang menjanjikan kehidupan yang kekal. Firman-Nya, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, saudara-saudarinya, melebihi kasihnya kepadaku, ia tidak layak bagiku." Firman Tuhan. Matius bab 10 ayat 37. Namun demikian, kita tidak bisa memaksa orang lain memilih keputusan yang sudah kita pilih. Kalau kita sudah menjadi pengikut Yesus, kita harus konsekuen dengan keputusan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen KTP saja. Kita diminta untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Sumber dari kekuatan itu adalah
kalau kita masih berdoa, membaca firman-Nya, dan merayakan imam kita di dalam lingkungan gereja bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Apakah aku sudah berpegang teguh pada imanku sekalipun terjadi penolakan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan untuk setia pada Kristus dan tetap memberikan kesaksian tentang kasih Bapa kepada anak-anaknya. Bantulah kami untuk setia kepada Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.